Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan membahas materi tentang manajemen konstruksi 1. Kita awali dengan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama untuk belajar ya, thalabul ilmi. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dasar-dasar manajemen ya. Materi sudah saya kirimkan melalui El Nino, namun penjelasan dengan adanya pembelajaran daring saya melalui media YouTube yang tentunya bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja dan bisa berulang-ulang ya, bisa melalui HP, kemudian komputer dan lain sebagainya. Baik, langsung kita lihat ke tujuan instruksional khusus, di mana kami berharap bahwa setelah mempelajari ini bisa mengetahui betapa pentingnya sebuah manajemen. Kemudian bisa menyebutkan analisa proses manajemen. Kemudian di belakang nanti juga akan bisa membedakan manajer profesional dan manajer yang amatiran ya. Kemudian dapat menyebutkan langkah-langkah dalam tahapan diagram manajemen. Baik, kita lihat di sini. Ahli manajemen sudah banyak memberikan rumusan tentang pengertian manajemen. Salah satunya F.W. Taylor sebagai bapak ilmu manajemen, bahwa manajemen adalah seni ya, seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas manusia, uang, bahan atau material, dan alat atau mesin yang dianalisis serta diatur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa manajemen merupakan seni. Nah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa manajemen itu tidak bisa dipelajari atau diajarkan. Alasannya karena manajemen sebagai seni akan sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menguasai kemampuan yang dimiliki orang lain. Ya, jadi manusia punya kemampuan masing-masing untuk mempelajari, menelaah, memahami hal-hal yang ada di manajemen. Bagi yang memiliki seni manajemen itu mudah untuk dikembangkan, ya. Sedangkan yang tidak memiliki akan susah. Ya, jadi memang sudah ada naluri di dalam tubuhnya untuk mengembangkan seni-seni manajemen ini. Oleh karena itu, dalam prakteknya kebanyakan dari mereka gagal menjadi manajer walaupun telah mengikuti pelatihan-pelatihan di mana-mana ya, mengikuti workshop dan lain sebagainya. Karena tidak punya jiwa manajemen, maka kemungkinan kan gagal walaupun ada pembekalan yang begitu mendalam. Sementara itu, pakar manajemen berpendapat bahwa anggapan manajemen itu adalah seni, namun tidaklah seluruhnya benar. Sebab dewasa ini sudah berkembang pendapat baru, terutama di kalangan industri, bahwa unsur ilmu dalam manajemen itu akan dipakai secara saling mengisi antara satu materi dengan materi lain. Dengan demikian, maka keterampilan manajemen hanya dimungkinkan diperoleh melalui pengalaman yang telah dimiliki orang-orang dari masing-masing individu, dipadu dengan pengembangan seni manajemen itu sendiri. Jadi lebih ke arah pribadi ya, individual. Kemudian dalam melaksanakan sesuatu tentu orang telah mempunyai suatu metode atau cara yang dapat juga dikategorikan sebagai manajemen. Tapi yang menjadi masalah sesungguhnya apakah cara atau manajemen tersebut telah menggunakan metode yang ada sehingga dapat mencapai sasaran atau hasil yang maksimal.
Namun pada kenyataannya dirasakan bahwa penerapan manajemen di sektor konstruksi jauh lebih sulit. Ini mengingat bahwa sifatnya yang selalu berubah dengan kondisi lapangan, cuaca, dan keberadaan sumber daya pada lokasi kegiatan industri konstruksi itu berada. Sebagai contoh, dalam suatu pembangunan gedung itu ada dua bangunan yang dari segi RAB sama, gambar sama. Namun begitu manusianya berbeda yang menangani, walaupun setarnya bersama-sama, endingnya bisa berbeda. Ya, itu sangat mungkin terjadi dan sering terjadi. Ya. Bangunan kembar misalnya, bahkan melebar ke sipil, ada bendungan kembar itu sama-sama, waktunya sama, RAB-nya sama. Begitu melaksanakan, ternyata mempunyai konflik, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Ya, kita lanjutkan. Pemahaman manajemen. Untuk memahami manajemen dari berbagai definisi tersebut perlu digunakan cara sederhana yang berkaitan erat dengan bentuk dasar kegiatan atau usaha. Misalnya dalam pembuatan pekerjaan konstruksi beton, air, semen, pasir, dan koral merupakan masukan yang akan diproses oleh mixer, yang keluarnya adalah berupa adukan beton. Nah, adukan beton inilah yang akan menjadi konstruksi beton. Kemudian kalau dilihat di ilmu manajemen, maka masukan input manajemen berupa manusia, uang, bahan, mesin, dan metode, ya, atau tata cara yang lazim disebut dengan 5M. Ya. Kemudian proses sebagai fungsi manajemen yang terdiri atas proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, ya, dan pengendalian yang lazim disingkat POAC, ya. Planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian yang ketiga, output berupa sasaran manajemen terbentuknya beton tersebut. Jadi dari proses beton itu bisa dikategorikan dengan tiga ini manajemen itu. Ada input yang berupa manusia 5M, kemudian proses ada POAC, dan outputnya beton tersebut. Ilmu manajemen selalu dapat menyediakan alat-alat atau tool manajemen yang berguna yang dapat membantu para manajer di dalam memecahkan masalah-masalah kompleks bila mengelola perusahaan atau proyek. Coba lihat di sini ada tabel analisa proses manajemen. Jadi masukan atau input tadi ada 5M, kemudian ini 5M di sini, kemudian proses, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian tujuan atau output di sini produk, yaitu beton jadi. Nah, ini analisa proses manajemen. Kemudian manajemen secara umum sebagai ahli konstruksi harus mengetahui dunia usaha jasa konstruksi. Tentunya secara luas, yaitu mengenai permasalahan yang akan dihadapi dan manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan usaha konstruksi. Kemudian yang pertama, sistem administrasi ini atau manajemen secara luas industri IJK yang dapat dibedakan swasta dan pemerintah atau negeri dan swasta. Dalam arti sempit ini, perusahaan adalah bagian atau komponen dari suatu sistem manajemen yang harus dapat berperan secara baik. Dalam penerapannya dikenal komponen manajemen mulai dari SIUJK,
surat izin usaha jasa konstruksi, prakualifikasi, DRT, daftar rekanan terseleksi, pelelangan, pemantauan, dan operasional. Yang kedua, dalam tingkat yang lebih rendah, kita mengenal manajemen perusahaan yang metode atau teknik yang dipergunakan perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam praktek di lapangannya, seperti perangkat-perangkat manajemen, person, logistik, accounting, dan keuangan, pemasaran, organisasi, termasuk komisaris, penanggung jawab, dan direksi, termasuk manajemen proyek sendiri. Tolong ini diperhatikan strategi di dalam menjalankan manajemen. Pertama adalah pendelegasian tugas. Seorang pemimpin atau seorang pimpinan atau manajer juga orang manusia yang serba terbatas ya dalam kemampuannya dalam menangani segala hal. Pada proses konstruksi, hal ini nyata benar, sehingga diperlukan pendelegasian wewenang kepada anggota organisasi. Nah, untuk mendelegasikan wewenang maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah tetapkan tugas anggota organisasi dengan tepat. Artinya tepat di sini tepat orangnya dan tepat tugasnya sesuai dengan karakter orang tersebut sebagai dasar dari penerapannya, kemudian juga latar belakang pendidikan, kemudian gendernya laki-laki atau perempuan, sehingga nanti menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan yang diharapkan dan dia bekerja dengan nyaman, menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana ya. Ini dalam menetapkan tugas anggota. Jadi tugas itu harus sesuai dengan karakter orang tersebut. Pilihlah orang yang tepat ya, tadi sudah saya sampaikan. Buatlah penugasan dengan jelas ya, jangan membingungkan ini. Berilah dukungan dan dorongan semangat ya. Ini selalu berikan, oh Bapak sudah bagus, lebih bagus lakukan yang ini sudah baik, tingkatkan kebaiknya itu. Jangan melakukan pembodohan di sini. Kemudian periksalah kemajuan, nah, kemajuan dalam hal pekerjaan tentunya. Dan yang berikutnya adalah setelah itu dijelaskan semua, dievaluasi hasil kerjanya. Nah. Kemudian mengenal tipe manajer. Di sini ada dua golongan. Yang pertama adalah manajer profesional. Ciri-cirinya gimana? Yaitu seorang yang selalu ingin maju dan meningkatkan kemampuan dirinya. Ini seorang manajer yang profesional. Senang mengerjakan dan tahu bagaimana cara mengerjakan dengan baik. Apa yang perlu dan seharusnya dikerjakan olehnya biarpun tidak disenangi. Memang harus loyal. Kemudian selalu bersikap positif, selalu melihat yang paling baik dalam sisi manusia atau bawahannya, bukan kejelekannya. Jadi kejelekannya ditinggalkan. Jadi bawahannya dilihat positifnya dulu. Selalu optimistis, terbuka dan melihat kesempatan di tengah kesempitan. Nah, tiga ini adalah ciri atau yang dimiliki oleh manajer profesional. Ada ingin maju, senang mengerjakan dan tahu bagaimana cara mengerjakannya, ya, dan selalu bersikap positif, terutama kepada bawahannya. Kemudian yang kedua adalah manajer amatir atau amatiran ini. Dia sudah cukup puas untuk menikmati seberapa sukses kecil. Jadi sukses kecil pun sudah puas. Kemudian senang mengerjakan apa yang biasanya ia kerjakan dengan baik. Padahal seringkali pekerjaan yang disenanginya bukan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer dan dapat dikerjakan oleh bawahnya ini. Jadi kerjaan bawahnya kadang-kadang dikerjakan sendiri. Tidak ingin maju. Cukup puas. Saya udah puas. Nah, ini aja lah. Cukup. Tapi kalau manajer yang profesional tidak, selalu ingin maju.
Baik ya, kita lanjutkan. Cara untuk mengorganisir. Ini langkah pertama. Menentukan sasarannya yang jelas, dengan kata lain, kegagalan datangnya tidak. Ya, ini perlu dilihat nih. Kegagalan datangnya dari ketidaktahuan apa sebenarnya yang akan dilakukan. Jadi kegagalan itu datangnya dari diri kita sendiri yang mungkin kekurangannya tidak mau memperbaikinya. Jadi ketidakmampuan atau ketidaktahuan apa yang sebenarnya akan dilakukan, itulah kegagalan. Kemudian di dalam perencanaan di sini segala sesuatu direncanakan. Perencanaan ini menyangkut sasaran yang ingin dicapai. Ini perencanaan sasaran yang dicapai apa nih di sini? Terekod semua. Kemudian apa yang ingin kita kerjakan? Nah, ini. Ya. Apalagi di ISO nanti bisa kita lihat bagaimana kita menjalankan tugas. Kapan kita akan mengerjakan? Nah, ini sudah terjadwal ini. Siapa yang akan mengerjakannya? Dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan? Atau itu metode kerjanya bagaimana? Nah, jadi jelas ya di sini apa sasaran atau tujuan, keinginan yang ingin dikerjakan. Kemudian kapan, when, why, siapa yang akan mengerjakan, ya, dan bagaimana, ya, when, why. Langkah kedua ini membagi tugas menjadi tahap-tahap yang berurutan. Tahap pertama yang mudah, kemudian yang kedua yang tidak terlalu sukar, dan seterusnya sampai yang paling sukar. Umumnya manusia memperoleh kepercayaan diri dari sukses-sukses yang diperoleh sebelumnya. Jadi kalau ada manusia yang belum sukses, kalau kita ajak untuk maju, kita beri semangat supaya sukses, supaya nanti akan menimbulkan kepercayaan diri, sehingga nanti pekerjaan akan lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, dan seterusnya. Langkah ketiga, menerangkan semua tahap dengan jelas dan sabar pada semua karyawan, lalu memilih dan membagi tugas di antara mereka. Nih. Lakukan pengarahan, ya, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan dengan jelas, meningkatkan kemampuan, melatih keterampilan, memeriksa kemajuan. Ini harus kita berikan ya kepada bawahannya untuk memahami, mempelajari, dan kita latih untuk melakukan sesuai dengan harapan perusahaan. Langkah keempat, usahakan agar setiap karyawan mengetahui dengan pasti apa tanggung jawabnya atau tanggung jawab pada karyawan lain juga. Ya, birokrasi memang suatu yang buruk dan cenderung menjadi kacau, kecuali bila setiap karyawan tetap berada pada batas-batasan serta melakukan tugasnya sendiri dan membiarkan karyawan yang kurang memperhatikan prosedur-prosedur. Kenalilah apa yang harus Anda lakukan dan tetaplah di dalam batas-batas yang ada. Langkah kelima, ya, melihat apakah semua materi yang dibutuhkan berada pada tempat yang seharusnya, kerapiannya, kemudian ketertiban yang ada dijaga, dan seterusnya. Kalau memang tempat pekerjaan kita sudah bersih, rapi, itu kan lebih nyaman. Bisa dikatakan bisa meningkatkan produktivitas tentunya di sini. Kemudian langkah berikutnya, langkah keenam adalah menyebarkan kepercayaan diri yang menggembirakan agar setiap karyawan menyadari ya bahwa tugas yang ada di hadapan mereka dapat dan harus dilaksanakan dengan baik. Antara lain memberikan semangat, memberikan reward dan punishment kepada karyawan yang memang punya prestasi, dan memberikan sesuatu hukuman yang tentunya hukuman tersebut bukan untuk menyakiti hati maupun fisiknya, tapi memberikan efek supaya lebih semangat lagi.
Kemudian memberikan statement-statement yang penting di sini yang bisa memberikan semangat kepada karyawan, memberi penghargaan, memberikan sanjungan dan sebagainya, yang tujuannya adalah memberikan semangat. Kemudian mendukung tugas pekerjaannya, nih, mendukung tugas pekerjaannya, memberikan fasilitas, ya, memberikan pujian atas hasil yang baik, dipuji, dapat pujian dan senang sekali. Kemudian langkah ketujuh, pengendalian dan bukan pengawasan, ya. Mengukur hasilnya dengan tolak ukur, meneliti kemajuan, menganalisa penyimpangan dan memperbaikinya. Ini tugas kita. Kemudian diagram tahapan manajemen di sini ada perencanaan tadi, membuat keputusan, menetapkan sasaran, menetapkan kebijaksanaan, menyusun dan merencanakan pekerjaan. Yang kedua adalah mengatur, ya, memilih dan menempatkan karyawan, membagi tugas, mengkoordinasikan, kemudian pengarahan, memberikan bimbingan, melatih, komunikasi, menyampaikan informasi dan pengarahan, mendengar keluhan, ini juga penting, terus memberi motivasi, ya, memberikan motivasi, mendukung tugas karyawan, mendorong, membina, ya. Kemudian pengendalian, ya, pengawasan dan lain sebagainya. Ini materi kita yang pertama, tolong dipelajari dengan baik. Dengan dipadukan, saudara bisa membaca buku-buku yang lain, buku manajemen mana saja, di perpus, di medsos, ya, baik internet, juga ada materi-materi YouTube, sehingga menambah wawasan yang luas. Jadi tidak hanya terpancang pada buku Pak Marsudi saja, tapi lebih lagi belajar secara luas, ya, yang nanti akan diaplikasikan di lapangan. Setelah membaca tadi atau mempelajari materi ini, silakan latihan ini dikerjakan, ya, dicoba dikerjakan sendiri. Apa yang Anda ketahui dari maksud sebuah manajemen di sini? Nama-nama pelopor manajemen siapa, ya? Kemudian sebutkan sebuah proses dalam manajemen, sebutkan 7 langkah dalam mengorganisir pada sebuah proses manajemen, dan apa maksud pengarahan dan sebuah tahapan manajemen. Ya, baik adik-adikku, kalau ada pertanyaan bisa WA, ya, sementara kita proses belajar daring, jangan ketemu dulu. Jaga kesehatan, selalu makan yang bergizi, ya, makan yang adalah. Kemudian jaga imun dengan mengonsumsi suplemen, olahraga, kemudian memanaskan diri, berjemur di terik matahari yang pagi itu yang sangat menyehatkan, dan tentunya belajar dan belajar, berdoa, beribadah, dan seterusnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini atau pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.